Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Shopee dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, hari Minggu, kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari Minggu akhir pekan yang harusnya libur, istirahat, santai-santai, tapi memaksa saya harus ekstra kerja keras ini kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin, orderan, pesanan, baik ayam maupun obat-obatan atau jamu cukup banyak sekali ya kawan-kawan. Jadi aduh hari Minggu tadi pagi itu masih menyelesaikan abaran di kandang, belum selesai kemarin hari Sabtu soalnya terlalu banyak tamu ya kawan-kawan di kandang Prabu Farm kemarin. Jadi saya utamakan dulu, saya sambut tamu-tamu saya. Jadi saya abar dengan ayam-ayam dari tamu-tamu saya. Itu ayam yang harusnya 2 ekor punya saya terabar tadi cuma 1 karena ketemu oleh ayam teman-teman kan seperti itu. Jadi tidak selesai di hari Sabtu. Hari Minggu tadi harus saya teruskan. Habis itu saya ada orderan dari pelanggan di Klaten. Ambil ayam 3, sudah agak sore. Saya calling agen untuk cari travel yang ke Klaten. Tidak bisa kirim sampai alamat. Padahal saya udah janji dengan pelanggan itu saya kirim sampai lokasi, sampai alamat. Jadi saya perhitungkan lagi, saya ukur jaraknya dari tempat saya, lumayan lah, nggak sampai 2 jam, cuma 1 jam 45 menit. Akhirnya saya antar sendiri dari Magelang ke Klaten kawan-kawan. Ya lumayan lah, cukup jauh. PP ya, hampir 4 jam lah. Cuma itulah sebuah pelayanan ya kawan-kawan. Jadi pelanggan yang sudah dengan baik hati transfer uang ke saya, sudah mempercayakan pilihan belanjanya di kandang Prabu Farm, saya harus bagaimana caranya untuk memberikan servis pelayanan yang sebaik-baiknya agar pelanggan itu puas seperti itu. Dan alhamdulillah di samping ayam bisa saya antar sampai rumah, di situ juga kita bisa bersilaturahmi, ketemu langsung dengan pelanggan kita, tidak hanya sebatas dari media sosial ataupun media elektronik HP seperti itu kawan-kawan. Jadi ada nilai lebihnya ya. Insya Allah dengan silaturahmi itu memperpanjang usia dan memperlancar rezeki, itu harus yakin ya kawan-kawan, apalagi yang beragama Muslim itu sudah ada di tuntunannya seperti itu. Di samping itu orderan jamu juga Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, laris sekali kawan-kawan. Sampai admin yang di rumah, istri capek semua ngurusi jamu. Jadi sampai di rumah saya ini masih ada tanggungan packaging untuk kiriman jamu buat besok. Tadi orderan di Shopee itu luar biasa kawan-kawan, banyak sekali orderan dari Shopee. Ini aja untuk orderan hari ini masih ada sisa berapa puluh itu yang belum terpacking, masih kita pending besok lah. Udah capek istilahnya yang packing hari ini, itu masih banyak lagi komando strong. Ini tadi stok itu masih ada di kisaran 20 paket yang belum tercover. Ini malam ini saya lihat lagi udah ada 50-an lebih orderan jamu untuk malam ini. Jadi besok ekstra lagi. Ya udah hampir 100 paket lah tiap hari itu seperti itu. Orderan dari semua pelanggan dari seluruh Indonesia ya. Kalau untuk yang luar negeri sebenarnya ada juga yang order, tapi saya bingung mau kirimnya lewat apa, repot kawan-kawan. JNT nggak bisa untuk packaging ke luar negeri, belum bisa. Mungkin pos, cuma untuk tarifnya itu kok belum begitu jelas, jadi kita belum melayani, mohon maaf. Jadi ada orderan kemarin dari Malaysia dan juga ada dari Filipina kemarin, cuma kita belum handle lah, belum bisa gitu aja. Karena apa, terus terang marginnya dengan kerepotannya itu nggak sesuai gitu kawan-kawan. Sementara saya cukupkan, alhamdulillah, dari pelanggan-pelanggan di Indonesia aja dulu yang kita cover, kita layani sebaik-baiknya biar lebih mudah dalam kita pengirimannya seperti itu kawan-kawan. Oke, mungkin untuk kedepannya kalau memang orderan udah banyak, kita bisa cari agensi yang bisa kerjasama nanti untuk pengirimannya ke luar negeri seperti itu kawan-kawan.
Jadi untuk sukses itu tidak serta-merta hanya duduk terus main HP online seperti itu, enggak ya kawan-kawan. Jadi pekerjaan saya istilahnya untuk kandang ini tidak cuma sebatas bikin konten, bikin video, upload terus jadi duit, itu enggak seperti itu kawan-kawan. Perjuangannya kalau kawan-kawan tahu itu luar biasa capek terus terang kawan-kawan. Ini aja yang dari WA, dari Telegram, yang chatting itu belum saya jawab. Karena apa? Mata saya kan memang terbatas kawan-kawan. Dalam artian terbatas bukan normal lagi ya kawan-kawan. Memang ini mata dua udah cacat. Jadi kalau saya terlalu lama handle chattingan seperti itu nggak kuat saya. Bukan karena saya nggak mau, tapi memang nggak kuat. Mata saya udah operasi semua. Ini udah lensanya sintetis semua, bukan lensa asli. Jadi kalau terlalu banyak cahaya masuk udah nggak kuat saya. Jadi mohon maaf, mohon pengertiannya bagi kawan-kawan yang chatting di Prabufa, mungkin balasnya agak lama, tapi pasti saya jawab, entah esok atau entah lusa seperti itu pasti saya jawab. Cuma saya urutkan yang chatting pertama lebih awal, pasti saya jawab lebih dulu seperti itu. Saya tanggapi semuanya walaupun hanya tanya-tanya apalah istilahnya, semua saya tanggapi. Insya Allah asal kata-katanya baik, etikanya ada, pasti saya tanggapi. Cuma ya itu mohon bersabar. Jadi waktunya yang mungkin saya nggak bisa memastikan mau kapan. Kalau yang telepon asal saya pas longgar, nggak lagi nyetir, nggak lagi ada kegiatan, nggak lagi ada pekerjaan, pasti saya angkat kawan-kawan. Seperti itu. Cuma kalau pas nyetir, insya Allah ya nantilah kalau pas saya longgar saya hubungi balik, atau nunggu pas saya longgar pasti saya angkat. Kalau nyetir saya nggak mau minggir hanya untuk angkat HP, mohon maaf saya belum bisa. Jadi saya fokusnya tetap ke jalan karena untuk cari keselamatan seperti itu ya kawan-kawan. Dan untuk chattingan di orderan jamu itu memang ya kadang agak lambat karena harus bantu packing ya adminnya. Jadi nanti pas longgar juga pasti dijawab, terutama kalau malam ya mungkin istirahat ya orangnya. Jadi mohon maaf, tapi pagi pasti dijawab, pasti dilayani, insya Allah seperti itu kawan-kawan. Oke, jadi ya seperti inilah kawan-kawan pengusaha di bidang ternak ayam aduan dan juga perlengkapannya atau kelengkapannya. Jadi ya kita rawat ayam juga, kita harus siap untuk kirim-kirim juga, harus siap untuk handle customer juga seperti itu. Walaupun ya dapat dibilang udah lumayan, mitra kerja saya itu sudah ada 5 orang kawan-kawan. Jadi yang saya karyakan mitra kerja, kita sebut mitra kerja ya, jadi bukan pegawai atau karyawan, bukan, karena dia saya anggap sebagai mitra, sahabat saya. Jadi kalau nggak ada mereka saya juga kewalahan seperti itu. Jadi mereka juga saya libatkan untuk bisa merasa memiliki usaha ini. Jadi ketika usaha ini lancar, laris, selalu ada bonus yang saya berikan di luar gaji seperti itu. Kalau untuk gaji insya Allah saya selalu membayar sebelum keringat mereka kering. Nah itu tuntunannya kan seperti itu. Jadi biar usaha ini semakin sukses, semakin lancar dan semakin berkah, harapannya kan seperti itu. Jadi walaupun yang rawat ayam sudah ada 3 orang ya, tapi tetap saya harus terlibat kawan-kawan. Namanya usaha atau bisnis itu nggak bisa kalau kita lepas totalitas, itu nggak bisa. Jadi paling tidak pengusaha ayam harus paham ayam. Seperti itu. Tidak bisa asal orang punya duit terus membayar karyawan buat ngerawat ayam. Nah nanti kita nggak bisa menilai kinerja orang itu bener apa enggak. Jadi paling tidak kita harus tahu dulu. Nggak mudah kawan-kawan usaha bisnis ayam aduan itu. Kita harus tahu, kita harus tahu caranya, tahu tekniknya, rawatannya seperti apa, terus kendalanya bagaimana, kita harus tahu. Kalau pemiliknya atau ownernya saja nggak paham ayam, hanya bayar orang untuk merawat ayam, kalau dia istilahnya seenaknya sendiri kerjanya, kita juga nggak akan tahu ayam itu rawat dengan baik atau enggak, kita juga nggak akan tahu seperti itu. Jadi ibarat kata mitra kerja saya itu nggak ada yang bagus terus saya stop semua. Usaha ini tetap jalan karena saya bisa rawat seperti itu. Jadi harus seperti itu ya usaha ayam. Kalau hanya punya duit banyak ya, kawan-kawan saya banyak istilahnya orang yang punya duit tapi nggak benar-benar paham ayam, cuma pasrah sama botohnya, yo hancur, nggak akan bisa jalan besar, itu nggak bisa. Jalan cuma digas bab modal nggak bisa juga sih.
karena harus jalannya itu tetap harus kita kawal. Jadi ownernya itu harus punya apa ya itu istilahnya benang merah atau istilahnya fokus target goal, apa ya istilahnya target kerjanya harus bagaimana, itu harus ada haluannya. Jadi untuk mitra kerja itu nggak bisa seenaknya, jadi harus ada ayam ini standarnya harus seperti ini, itu harus paham seperti itu. Kinerjanya harus seperti ini, SOP-nya SOP botoh ya harus seperti ini, itu kita harus paham dulu. Jadi kita harus tahu, kita harus paham, baru kita bisa nyuruh orang untuk mengerjakan pekerjaan itu, seperti itu. Misalnya ngair tiap pagi untuk jemur ayam, kalau kita sendiri nggak tahu bagaimana cara ngair ayam yang benar untuk dijemur, ngair untuk dijemur sama ngair untuk diadu beda ya kawan-kawan. Jadi kalau ngair diadu itu harus kering, tidak boleh basah, tapi ayam dingin. Tapi kalau untuk ngair dijemur harus menyeluruh, jadi sampai ke punggung, sampai ke leher, sampai ke badan-badan semua harus basah, harus dingin seperti itu. Karena untuk apa? Dijemur dalam durasi yang cukup panjang, 1 sampai 2 jam seperti itu. Jadi kalau ayam airnya nggak basah, nggak dingin, nanti mecat, malah nafasnya rusak seperti itu. Jadi harus ada standarisasi untuk ngairnya seperti itu. Kalau untuk ayam yang muda bagaimana Mas? Apakah semua ayam Mas Prabu diperlakukan seperti itu? Enggak juga. Yang muda kita semprot kawan-kawan. Ratusan ayam mau di air semua, botoh saya cuma 3, ya nggak selesai 1 hari. Dijajar di kurungan, disemprot aja nggak apa-apa, karena jemurnya cuma paling 1/4 jam seperti itu. Jadi yang penting kena sinar matahari pagi jam 8 sampai jam 10, itu yang paling bagus untuk jemur ayam. Ada yang tanya kemarin, Mas kalau jemurnya sore hari gimana? Saya soalnya sempatnya sore hari, nggak usah, mending jangan dijemur. Kalau sore hari pasti rusak, karena itu yang kita cari adalah vitamin D yang ada di matahari pagi seperti itu. Bukan asal panas matahari aja, kalau kena panas matahari di atas jam 12 malah rusak ayam kita, tahu-tahu malaman nanti. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi untuk bisnis ayam paling tidak kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja atau sistematika bisnis ayam ini. Jadi ketika kita nyuruh orang, bayar orang, kita tahu apa yang harus kita perintahkan untuk dikerjakan itu seperti apa. Begitupun juga dengan jamu, itu tetap formulanya saya yang atur, walaupun untuk pengerjaannya bukan saya seperti itu. Karena apa? Karena untuk formula jamu ini harus benar-benar terjaga. Nah, kemarin ada jamu komando strong itu nyampurnya madu agak terlalu banyak, jadi jamunya agak becek untuk periode itu, tapi malah bagus sekali kawan-kawan. Sebenarnya itu bagus sekali, cuma mau saya tambah formula biar nggak jemek atau nggak becek, takutnya nanti rubah komposisinya, jadi nanti nggak maksimal kualitasnya. Kalau saya pikir kalau cuma kebanyakan madu nggak masalah lah, istilahnya lebih bagus seperti itu. Saya juga pakai untuk rawatan kandang, jadi nggak cuma saya jual, dan alhamdulillah hasilnya memang lebih bagus yang becek kemarin. Cuma saya sekarang saya tetap kembalikan ke formula awal, jadi komposisinya tetap stabil, tidak ada perubahan, jadi ayam tidak stres ketika dikasih jamu. Jadi kalau jamunya sekarang ini, terus besok 3 hari ganti formulanya atau ganti komposisinya, itu pasti stres ayam. Rasanya beda, khasiatnya juga beda seperti itu. Seperti kasih makan aja, kalau gonta-ganti pakannya pasti ayam itu stres. Jadi nggak mudah ya kawan-kawan untuk sukses itu. Harus tahu triknya, harus tahu caranya, dan harus tahu bagaimana cara mengerjakannya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi yang kemarin banyak sekali yang komen, istilahnya saya pengen mengikuti jejak Mas Prabu, saya pengen seperti Mas Prabu. Ya jangan cuma pengen pengen hasilnya atau pengen suksesnya, tapi pahamilah perjuangan dan juga pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan itu. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi pasti ada suka dukanya, nggak cuma suka terus. Dukanya juga banyak kawan-kawan. Jadi ya harus siap lah, istilahnya harus siap mental, harus siap pikiran, harus siap badan, capek-capean seperti itu. Memang
sudah resiko. Tidak ada sebuah pencapaian keberhasilan yang dicari hanya dengan bermalas-malasan, bersantai-santai, tanpa ada perjuangan. Itu tidak akan ada, kawan-kawan. Oke, semoga cerita yang singkat ini bisa menginspirasi dan bisa memberikan motivasi bagi kawan-kawan yang masih ingin terus berjuang untuk membangun usaha dalam dunia bisnis ayam hobi atau ayam aduan. Ini saya mau lanjut lagi, mau balas-balas setting yang ada di Telegram, baik yang ada di WA ataupun di Facebook. Mau balas-balas saya paling nanti sampai jam 12, dan saya rasa kalau udah memang nggak kuat ya baru istirahat tidur. Seperti itu untuk besok yang biar lebih sehat lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.